If you cannot convince them, make them confused adalah kalimat dari Harry Truman, Presiden Amerika pengganti Roosevelt dalam Perang Dingin atau Cold War strategi, yang terjemahan bebasnya adalah kalau kalian tidak bisa meyakinkan mereka, buat mereka bingung. Ini adalah taktik perang informasi atau media informational warfare atau bahasa sekarang buzzer. Bedanya buzzer di lokalan, di Wakanda, hanyalah manusia murahan, pencinta rupiah, tidak ada jiwa kebangsaan dan tidak punya jiwa nasionalisme, yang ada hanya taat sama rupiah dan taat sama yang bayar. Kalau bayaran cocok, apapun informasi dibolak-balik demi tuannya yang bayar, bukan demi bangsa, apalagi demi kejayaan negara. Sebelum kita perang ke pembantaian warga sipil Palestina yang dihantam Israel, kita mengingatkan akan strategi perang dalam penaklukan sebuah wilayah. Strategi ini dipakai banyak negara, tidak terkecuali Israel. Ada 5 hal yang merupakan SOP, Standard Operational Procedure, yang perlu dilakukan untuk menaklukkan sebuah wilayah. Nomor 1, ubah sejarah. Nomor 2, ubah agamanya. Nomor 3, ciptakan ketergantungan ekonominya. Nomor 4, buatlah selalu kacau, political instability. Nomor 5, kendali atas media. Dalam merubah sejarah Palestina misalnya, Israel itu bisa membawa ke dalil 5.000 tahun yang lalu dari zaman janji Allah kepada Bani Israel atas ucapan Nabi Musa, sehingga wilayah Palestina adalah haknya Israel. Kaum pendidikan atau scholar dari dulu meragukan dalil ini. Bahkan 200 tahun yang lalu gereja-gereja Nasrani menentang dalil Israel ini. Bahkan tulisan Injil asli cetakan sebelum tahun 1905 mengatakan tanah suci itu tanah Palestina. Dan Yesus itu adalah dari tanah Palestina, bukan Israel. Namun kaum Zionis masuk ke dalam dan mengubah Injil. Itulah strategi mengubah catatan sejarah, di mana diubahannya 200 tahun yang lalu itu ke depannya bisa jadi acuan kebenaran. Kemudian menciptakan aliran-aliran pada agama di sebuah wilayah atau negara, dibesar-besarkan dan diadu-adu satu dengan yang lainnya, biar fokus mereka hanya ke agama. Dengan macam-macam aliran diciptakan dan dibesar-besarkan, biar gontok-gontokan sendiri. Kemudian menciptakan ketergantungan ekonomi seperti pembunuhan kebutuhan air, pangan, bahan bakar, listrik, dan lain sebagainya. Jadi nggak heran kalau Israel kendalikan hal tersebut di Palestina, di Gaza, dan tepi barat. Juga Tiongkok mengendalikan listrik dengan membangun power plant, infrastruktur jalanan, bendungan, bandara. Kok balik ngomongin Wakanda? Tuh ampun, kita lanjut. Kita ke Israel lagi. Ciptakan ketergantungan, itulah strategi penaklukan. Kemudian selalu dibuat ribut dengan adanya faksi-faksi, dengan adanya ideologi dan ajaran aliran yang berseberangan. Itu diperlukan untuk membuat sebuah wilayah yang akan dicaplok selalu ribut dan tidak stabil. Terakhir, kendali atas media. Israel memainkan berita dunia berdasar kata-kata, bukan fakta, yang ini adalah senjata propaganda yang ditelan oleh orang yang memang pendek akal atau orang yang tidak mencari kedalaman kebenaran. Sayangnya dunia saat ini begitu adanya. Percaya saja atas kata-kata seperti katanya ada bayi banyak dipenggal oleh pasukan Hamas, sehingga orang yang pikun seperti Biden percaya. Sehingga banyak pemimpin dunia barat kemakan propaganda tersebut, sehingga mendukung Israel atas apa yang Israel lakukan. Bayangkan, balas dendam membunuh ke manusia tidak bersalah itu didukung negara hegemoni barat. Ini kebohongan yang dibungkus kebohongan demi kekuatan. Seperti video terlampir. كيف إسرائيل بتصنع الكذب؟ هذا الرجل أمامكم اسمه ديفيد بن صهيون، مستوطن متطرف وأكيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيناشد علنا بمحو كل القرى العربية وقتل كل إنسان فلسطيني. هو أول من روج لكذبة حماس تقطع رؤوس الأطفال. They cut heads of children, they cut heads of women. كذبة نشرتها أهم الصحف. And you're saying 40 babies, dead babies. 40 babies at least. كررها حتى رؤساء الدول. I never really thought that I would see have confirmed pictures of terrorists beheading children. بدون ما يكون في عندها أي أساس. كيف بدأت القصة؟ ديفيد استضافته هاي الصحفية الألمعية، الشاهد اللي ما شافش حاجة، راسلة الشرق الأوسط، صحيفة الإندبندنت البريطانية المحترمة، نقلت أكبر كذبة بلا مصدر. بدي أجرب أتصل عليها الآن. I'm looking to speak with Beltrue. Is this Beltrue herself?
I'm Muna Hawa, a Palestinian journalist and activist. I want to inform you that I'm recording this call for publication. Did you witness any of the alleged incident for Hamas beheaded children? Are you aware that what you did has been used to legitimize and led to the killing of more children in Gaza? I'm really sorry. I can't woman. I'm really sorry. Why? I need an answer. Hello? سكرت الخطر. لاحظتوا كيف صوتها مليان رعب وخوف؟ بعد أكثر من يومين من الضخ المتواصل للكذبة، حماس تقطع رؤوس الأطفال. Babies and toddlers were found with their heads decapitated. There are bodies everywhere. تحقيقات صحفية لاحقت الخبر وتم التأكيد هذه مجرد كذبة أخرى من أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي. هون بدأوا الصحفيين اللي نقلوا شهادات جيش الاحتلال يعترفوا إنهم ما شافوا شيء. البيت الأبيض نفسه اعترف إنه بايدن كمان ما شاف شيء، بس الفيديوهات ما زالت موجود. واحد منهم صار واصل لأكثر من 27 مليون مشاهدة وما حدث. بس شو الهدف من نشر الأكاذيب رغم إنهم عارفين إنها مجرد كذبة؟ إسرائيل عم تعمل مثل ما بالضبط النازية كانت بتعمل. وزير الدعاية النازي جوزيف جوبز كان بيقول إذا كررت الكذبة أكثر فأكثر ستصبح حقيقة. إسرائيل تصنع الكذبة، مشاهير العالم بكرروها، الصحف تنشرها، رؤساء الدول بيأكدوها، وبعد ما تنتشر وتصل لكل الملايين بيعترفوا إنها كذبة. Kembali seperti kalimat di awal oleh Harry Truman, kalau tidak bisa meyakinkan, buat bingung. Itu yang dilakukan Israel. Karena dunia tidak bisa diyakinkan oleh Israel, ya dunia dibuat bingung. Tapi kita mah santuy, kita nggak bingung. Hati dan pikiran kita tetap tahu bahwa perang di Wakanda saat ini adalah ego dua manusia yang ingin selalu berkuasa dan hanya dirinya serta kelompoknya lah yang pantas mengelola bangsa ini walau hutang menumpuk, walau ekonomi nggak tumbuh. Tapi tetap tenang, ada buzzer. Ya loh, kok ke Wakanda lagi ya? Harusnya Israel kita ngomongin. Peace.